عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه ثلاثة وصححه أحمد. Hadis riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, innal ma'a tahuru la yunajjisuhu syai'. Hadis ini mutlak. Artinya apa? Air itu bersih dan tidak ada sesuatu yang mencemarinya, tidak ada sesuatu yang mengotorinya. Pada asal muasal air memang bersih. Boleh kita gunakan untuk mandi, boleh kita gunakan untuk berwudu, boleh kita gunakan untuk kita mencuci najis. Jadi syarat untuk kita mandi wajib dan juga untuk mengambil air wudu dan mencuci pakaian. Mencuci pakaian daripada najis harus kita menggunakan air mutlak. Semua jenis air yang turun daripada langit atau yang keluar daripada permukaan bumi hukumnya tahir. Turun daripada langit air hujan yang pertama, air salji atau salju yang kedua, air embun yang ketiga. Sementara yang keluar daripada permukaan bumi atau daripada tanah, air sungai, air laut, air telaga tambah dengan mata air. Jadi kalau di dalam kitab-kitab fikih dikatakan jumlah bilangan air mutlak yang boleh kita gunakan untuk berwudu, mandi dan juga untuk kita mencuci najis itu ada 7, 4 daripada bumi dan 3 daripada laut, 3 daripada langit. 4 daripada bumi dan 3 daripada langit. Daripada hadis yang diriwayatkan innal ma'a tahur la yunajjisu syai', itu dengan syarat air itu bersih, tidak ada sesuatu yang menodai dan juga yang mengotorinya kecuali kalau dia berubah. Kalau berubah salah satu daripada kriterianya, mungkin dengan warnanya, mungkin dengan bau dan rasanya, maka dengan air tersebut tidak boleh kita gunakan. Nanti akan lebih jelas dengan perinciannya. Keterangan yang lebih lanjut hadis yang menyusul, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai', air itu bersih, tidak terkesan dengan sesuatu apapun kalau air itu banyak. Idza balagal ma'u qullataini fa innahu la yahmilul khabas. Apabila air itu sampai sukatannya 2 kola, 2 kola adalah 190 liter. Mi'atun wa tis'una litro, kata orang Arab, 190 liter. Jadi kalau sukatannya atau dengan ukurannya 1 hasta sesuku, 1 hasta sesuku, panjang, lebar, dalam. Kira-kira dalam ukuran setengah meja ini 1 hasta sampai ke sini, tambah lagi sesuku. Kira-kira dalam 2/3 meja ini meja ukuran sudah kita lihat, seukuran 2/3 meja ini ke bawah, ke samping, ke atas, panjang, lebar, dalam. Itu namanya 2 kolah. Jadi kalau nak buat kolah di rumah, buatlah ukurannya. Kalau sebesar meja ini sudah lebih daripada cukup. Setinggi meja ini sudah lebih daripada cukup. Kalau kita kecilkan daripada sana sampai ke sini pun juga sudah memadai, senang. Kalau pada masa melakak kehabisan air, berudu, air tak terbuang, mandi, masuk ke dalam saja lagi. Gantian dengan istri abang dulu masuk situ. Sebab kalau kita mandi sebagaimana biasa, habis air. Kalau tak hujan macam mana? Sungai udang hanya cukup untuk udang saja. Tergantung manusia, udang pun kadang-kadang kekeringan juga, belum lagi dengan ikan lainnya. Jadi kalau macam itu kita menggunakan air apa saja, akan kita gunakan air yang 2 kolah di rumah kita. Jadi dengan ukuran yang semacam tadi kita sudah bebas, kita dibolehkan untuk mengambil air wudu yang walaupun percikannya bekas yang kita gunakan untuk muka, tangan, kepala dan kaki itu masuk ke dalam kolah, tidak ada masalah. Jadi la yunajjisuhu syai', air tidak ada sesuatu yang menodainya. 1, kalau jumlahnya itu banyak. Kalau seandainya airnya sedikit seperti yang ini akan terkesan dengan teh, akan terkesan dengan sabun, akan terkesan dengan Milo, akan terkesan dengan sirap. Kalau seandainya yang masuk tadi itu daripada jenis-jenis yang bersih, yang walaupun berubah tapi tak banyak mana perubahannya, tidak mengapa. Tapi kalau yang masuk ke dalam air yang sedikit tadi itu dalam najis, yang walaupun tidak berubah, hukumnya akan menjadi mutanajis.
Nah, dari mana pengambilan ulama Malikiyah? Ulama Malikiyah, mereka kalau pada itu mengambil air wudhu, 1 gelas air ini cukup untuk berwudhu. Kita 1 gelas baru untuk berkumur-kumur. Kumur-kumur saja 1 gelas tidak cukup kadang-kadang. Mereka 1 gelas cukup untuk berwudhu. Cuma cara berwudhunya, mereka tuang sapu-sapu sikit macam tu, kepercikan, masuk kembali ke dalam gelas, tidak ada masalah. Dari mana pengambilan hukum? Pengambilan hukum daripada hadis innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu bersih dan tidak ada sesuatu yang menodai dan juga yang mencemarinya. Jadi kata ulama Malikiyah itu umum, tidak membeda-bedakan dengan yang bercampur atau juga yang tidak bercampur. Kata ulama Syafi'iyah itu umum, akan tapi ditaksis dengan hadis yang akan datang kalau sukatannya mencapai 2 kolam. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, innal ma'a la yunajjisu shay'an illa ma ghalaba ala rijihi wa ta'amihi wa lawnihi akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Sama dengan hadis yang tadi, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai', sesungguhnya air itu bersih, tidak ada sesuatu yang menodainya, illa ma ghalaba, kecuali kalau pada saat yang berubah warnanya, bau dan rasanya. Ini macam ini. Ini kalau kita nak guna wudhu silakan saja. Ini air boleh. Tapi pada saat kita beli, sudah. Abang tuh minum tangan kiri berdiri lagi. Duduklah bang. Bukan sini yang jualan tuh. Duduklah supaya minum dapat pahala. Itu perlunya kita ngaji. Ngaji juga setakat ngaji, tapi juga diamalkan. Ambil gelasnya dengan tangan kanan, dapat pahala karena kita menggunakan tangan kanan di waktu kita memberi dan menerima. Minum pula dengan tangan kanan, tambah dengan berduduk. Kalau kita minum berdiri, syaitan ikut. Nabi kita bersabda, takkan tergamak kamu minum dengan syaitan dan kamu akan muntahkan seisi perutmu daripada minuman dan makanan yang masuk. Kembali tutup di luar daripada tajuk. Sepatutnya ini mata dipajamkan, jangan bercakap, jangan tengok sana sini. Itulah mata menengok ke sana sini itu jadi masalah. Ini bersih. Ternyata ada teman kita masukkan gula. Gimana hukumnya? Kalau gula yang kita masukkan tadi itu membuat air jadi terasa manis, kita masukkan kopi, berubah warnanya menjadi hitam, kita masukkan kalar, berubah warnanya menjadi hijau, biru, kuning atau merah, maka dengan air tersebut tetap bersih, boleh diminum, tapi tidak boleh digunakan untuk berwudu dan juga untuk mandi dan juga untuk menanggalkan najis. Tapi kalau seandainya yang kita masukkan tadi itu sikit sangat, beda. Sikit sangat bukan daripada khinzir. Itu tidak paham tuh. Dokter tinggi dan ngaji tinggi dah. Profesor dokter apa? Buang dokternya, buang profesornya. Jadi warga kampung saja. Apa cerita? Ada yang bunyi. Ada yang meeting yang angkat sekali. Jadi kata pramugari, kita sebentar lagi akan mendarat. Maka kenakanlah sabuk pengaman tali kereta Anda, betulkan kursi duduk dan kembalikan meja ke tempat asalnya dan buka tingkap. Kata dia, buka tingkap. Buka tingkap itu apa? Kita mendarat di waktu malam. Kalau buka tingkap di waktu siang, tak apa, terang, jelas. Dan pula, coba pikir, kalau pada waktu malam hari yang gelap gulita, pesawat boleh mendarat. Pesawat boleh mendarat, maka untuk apa dibuka atau tidaknya tingkap yang hak belakang tadi itu? Perasaan? Buka tingkap? Kan kalau tingkap kita tutup karena kita tak nak kesilauan, kita nak tidur. Jadi kita tak nak kalau sampai dengan cahaya tadi itu masuk ke kita. Jadi pertama kita tak boleh nyenyak, supaya kita boleh tidurnya kita tutup tingkap. Itu kalau pada saat pesawat akan mendarat, pramugari itu akan datang, dia buka tingkap kita. Terus dia naikkan.
Kita lagi senang-senangnya menyendal macam itu, kejut. Kenapa? Karena dia betulkan kursi kita. Betulkan kursi, kembalikan meja ke tempat asalnya, buka tingkap, pasang tali kereta. Kenapa? Sekejap lagi kita akan mendarat. Oh, hati-hatinya pramugara dengan keselamatan penumpang. Kenapa Tuk Guru tak hati-hati dalam mengeluarkan fatwa untuk umat beragama? Yang jelas-jelas sudah ada khinzir dikatakan masih boleh lagi. Itu nanti mencabar dan juga mengancam keselamatan kita di akhirat, yang seketika dengan kita terpukau dan terpengaruh dengan fatwa pendapat seperti itu. Masukkan sebiji gula atau juga dengan sebiji teh atau sedikit daripada ludah, kita ludahi air kita tadi, terus kita ludah sedikit, tak ada masalah. Atau hingus meleleh, kita masukkan hingus kita sedikit, masih boleh diminum, masih boleh diwudukan. Kenapa? Karena tidak terkesan kalau seandainya yang masuk dari itu daripada jenis-jenis yang bersih. Tapi kalau yang masuk ke dalam tadi itu daripada jenis-jenis yang najis, yang walaupun sedikit berubah tidak berubah, air akan jadi mutanajis illa ma ghalaba ala ta'mihi wa launihi wa rihihi. Nah, jelas. Ini kita seperti mengaji masa usia 15 tahun lah, masa apa lah. Satu ada kita mengaji seperti kita kembali ke belakang. Cuman dulu itu kita derek dengan hukum hakamnya, sekarang bahan mentahnya, hadis-hadisnya. Ini dia supaya nanti kalau terjumpa salat, ya apa itu mazhab? Ikut hadis, ikut Al-Quran, ikut Rasulullah, jangan ikut mazhab. Tapi pikir panjang, tampar saja lagi. Perincian hukum yang ada dalam kitab kita itu udah kita tengok dah. Rupa-rupanya daripada hadis. Dua kola, berubah, tak berubah, warna, bau dan juga dengan rasanya. Bukan diambil daripada otak Imam Syafi'i, bukan ijtihad semata-mata daripada beliau. Itu memang diambil dasar hukumnya daripada Al-Quran dan hadis. Jadi kalau berbicara tidak boleh bertaklid kepada ulama, kita hanya bertaklid kepada hadis-hadis Rasulullah saja, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kita katakan kalau itu yang Anda inginkan, maka dengan ulama-ulama kita dahulu, Imam Syafi'i secara khusus lebih mengetahui tentang Al-Quran dan hadis daripada kalian. Untuk apa aku ikut kalian, sedangkan dengan imam kami lebih hebat dan juga lebih alim daripada kalian. Nah,